Pak Menteri, nanti saya akan serahkan kepada Bapak. Saya kadang-kadang nangis lihat anggaran 2021 Kementerian SDM. 287 miliar hanya untuk bikin kebijakan, bikin rekomendasi, bikin studi. Itu nggak ada gunanya Pak untuk rakyat. Karena saya pernah minta di ruangan ini, mana hasil studi yang tahun-tahun sebelumnya. Saya kan di Komisi 7 dulu, saya bandingkan, saya bongkar kemarin file, saya jajarin semua. Itu redahan dan berulang-ulang. Ya, contohnya untuk membuat permen menteri saja, ya, di sini. Nanti saya serahkan sama Bapak teliti. Untuk membuat permen menteri masa perlu 4 miliar, 4,8 miliar. Ya, 4,9 miliar untuk membuat draft Kepmen kewilayahan subsektor mineral dan batu bara. Kalau baru mau bikin sekarang, ada lagi juga rekomendasi pemanfaatan batu bara dan BBM untuk pembangkit tenaga listrik. Kalau baru mau bikin rekomendasi sekarang, selama ini Kementerian SDM kerjanya apa ya? Gak ada kerjanya, semua baru mau dibuat studi, baru mau dibuat kebijakan, baru mau dibuat rekomendasi. Nangis saya Pak lihat ini. Di mana hati nurani bapak-bapak dan ibu-ibu di Kementerian SDM? Saya tahu pekerjaan gini nih nggak bisa diperiksa oleh KPK, nggak bisa diperiksa oleh BPK. Karena intangible, nggak kelihatan. Tapi bapak-bapak nggak punya hati semuanya. Ya, saya serahkan nanti ke Pak Menteri, saya sudah rekap Pak, 2021 287 miliar hanya untuk bikin, Bapak bikin Kepmen aja 4,9 miliar. Satu Kepmen. Malah saya minta dalam kesimpulan rapat disebutkan, setiap rapat saya minta paparan dari studi dan kebijakan rekomendasi yang sudah dibiayai oleh uang negara. Kita biot. Saya mau tahu apa rekomendasi yang Bapak berikan kepada bangsa ini. Ya. Rekomendasi efisiensi tenaga listrik, efisiensi harga listrik, rekomendasi penurunan susut jaringan tenaga listrik. Makanya saya minta ini dirapatkan juga. Di Bapak Pres semua rekomendasi kebijakan studi yang dianggarkan disampaikan. Ya. 287 miliar dikurangi dengan DEN, kurangi BPH itu masih ada 260 miliar. Ya. Ini Pak. Tolong nanti Bapak saya kasih rekapitulasi saya, dan Bapak bisa lihat di mana hati kalian. Saya hadir di sini juga insya Allah bisa mewakili masyarakat Indonesia yang gelisah dengan adanya dana-dana ini, dan kemana, ya kan, untuk apa. Tapi Mas Husin memang salah satu penyumbang juga. Ustadz Hadi Hidayat itu secara individual atau lembaga yang resmi? Dari awal yayasannya yayasan lembaga, ini yayasan yang resmi. Yang saya nggak nanya yayasan resminya, maksud saya yayasan ini resmi nggak? Saya nggak nanya yayasan resminya, maksud saya yayasan ini resmi nggak? Kalau memang sebagai donatur, Anda berhak untuk menanya ke Ustadz Hadi Hidayat. Saya nggak mau sebutkan apakah saya jadi donatur atau tidak, karena saya nggak mau jadi ria gitu. Nggak apa-apa, nanti kita bisa buka juga dari rekeningnya. Mas Husin sempat mempertanyakan ke Mas Fat atau lembaga Ustadz Hadi Hidayat belum? Ya, kemarin akhirnya kita menanyakan. Belum ada, belum ada. Dana haji itu harus digunakan pada proyek-proyek yang aman, yang misalnya itu penggunanya itu pemerintah, seperti misalnya jalan, lapangan terbang, kemudian juga pelabuhan atau apa. Jadi nanti ada skema syariahnya ada dan sudah ada. Jadi saya kira begitu. Karena si jamaah haji memang sudah memberikan kuasa kepada pihak pemerintah, Kementerian Agama untuk dilola. Duit tak ada, dipakai dana haji. Umat Islam ribut, umat Islam mengamuk. Kami bayar haji untuk berangkat haji, bukan duit kami untuk dipakai bangun jalan, investasi, mengamuk. Berhenti. Memang begitu tesnya. Kalau umat Islam mengamuk, berhenti. Tapi kalau umat Islam diam, lanjut. Diamlah kalian. Habis masjid ini. Betul?
yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, yang punya tanda tangan, kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalian jadi gubernur, silakan kalian jadi wali kota, silakan kalian jadi presiden. Setiap yang fakir, yang miskin, yang duafa, yang tak makan, jabatan kalian cuma 2 periode, tapi hisab kalian di akhirat kekal selama-lamanya. Betul? Kan tinggal jawab betul aja. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ustadz-ustadz yang diam, yang tak mau bicara, yang hanya ngajak orang sholawat, ngajak orang tahajud, ngajak orang sholat sunat, supaya orang tak sakit hati. Judul ceramahnya sabar, supaya diundang terus. Silakanlah kau bercakap, tapi nanti kau juga akan dihisab, dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad diejek, dicaci maki. Yang mengejek mencaci maki di medsos itu namanya haters. Bahasa Inggrisnya hate, benci. Haters, pembenci. Bahasa Inggrisnya haters. Bahasa Arabnya syaitan. Intel yang digaji oleh negara dari uang rakyat untuk menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, supaya drone laut Cina tidak masuk ke tanah kita, supaya negeri kita tidak dijajah sebagaimana dulu dijajah oleh Belanda dan Jepang. Itu tugas pokok mereka. Betul? Jangan sampai kalian salah pikir, saudara-saudaraku. Kalian bukan musuhku, kalian saudara-saudaraku. Kita sama-sama cinta NKRI ini, kita sama-sama cinta dengan negara ini. Bedanya jalannya saja yang berbeda. Jadi kalau ada di antara kalian tidak pakai seragam, kalian pakai baju koko, kalian pakai sorban, kalian pakai jenggot, itu tugas kalian. Silakan laporkan. Ceramah Abdul Somad tidak ada yang rahasia. Ceramah Abdul Somad diupload di internet, didengar di radio. Ada di antara kalian yang memotong, ada di antara kalian yang mengejek, ada di antara kalian yang mencaci maki. Silakan. Kita semua akan mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala.